E-Fishery ini parah banget ya. Mereka bikin laporan keuangan palsu dan saking hebatnya investor-investor legendaris dan kelas kakap kayak North Star Group-nya Pak Patrick, SoftBank-nya Masayoshi Son, dan Sequoia Capital India itu pada bisa jadi korban. Gue awalnya nggak punya rencana buat bikin video tentang ini sampai gue suatu saat dihubungin sama salah satu follower Overpost dan gue dikasih unjuk dokumen hasil investigasi oleh konsultan independen. Isinya itu mind-blowing. Gue kira kasusnya ini parah. Ternyata parah banget. Dan yang paling luar biasa setelah E-Fishery berhasil menipu investor, mereka itu malah bagi-bagi duit atas kesuksesan fundraising sebagai bonus. Uangnya itu sampai puluhan miliar ke kantong pribadi. Jadi ini luar biasa ya. Bagi-bagi bonus bukan gara-gara perusahaannya itu bagus, tapi gara-gara perusahaannya itu berhasil menipu investor. Dan gilanya lagi, fraud ini itu udah direncanain dari awal, sejak fundraising series A. Jadi mereka bisa mempertahankan fraud triliunan rupiah selama 6 tahun, dan ini butuh perencanaan yang sangat-sangat terstruktur. Padahal mereka ini udah diaudit sama auditor ternama di dunia, bahkan salah satunya itu Big Four accounting firm. Jadi di video ini gue bakalan bongkar gimana caranya secara detail mereka ini palsuin laporan keuangan mereka, bisa mengecoh auditor kelas dunia, bahkan menipu investor-investor legendaris. Tentu tujuan gue bikin video ini untuk edukasi, supaya jangan ada lagi case-case yang bikin malu satu Indonesia. Soalnya implikasi dari fraud ini, investor itu pada udah nggak mau lagi investasi di Indonesia. Pasti appetite mereka pada menurun lah. Dan sayangnya, gue dengar banyak banget rumor-rumor dan bisikan dari orang-orang kredibel bahwa sampai sekarang, sampai detik ini, masih ada perusahaan-perusahaan yang melakukan modus yang sama. Cuman masalah apakah ini kasusnya bakalan meledak atau bisa ditutup-tutupin secara private. Jadi kalau misalnya lu ada di tim internal yang isi perusahaannya ini kebanyakan tipu-tipunya, mendingan lu segera lapor ke VC yang investasi di perusahaan lu bekerja. Supaya lu ini bisa nyelamatin duit investor, dan yang paling penting, supaya lu ini nggak kena masalah gara-gara lo ini ketahuan ternyata udah ikutan terlibat dalam kasus penipuan. Let's go! Sebelum gue mulai, full disclaimer dulu. Investigasinya ini masih berlanjut ya, jadi bisa aja ada detail-detail yang bakal baru-baru munculan di kemudian hari. Jadi hasil laporannya ini berdasarkan audit laporan keuangan dan interview. Dan beberapa fakta hasil interview sama ex-karyawan atau petinggi E-Fishery ini masih dalam proses verifikasi. Tapi intinya dari dokumen yang gue baca, investigator kasus ini udah menyimpulkan beberapa hal penting yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Buat pahamin apa yang sebenarnya terjadi di E-Fishery, kita harus mulai dari awal dulu. E-Fishery itu startup yang fokus di bidang aquaculture. Mereka bikin teknologi yang bisa ngebantu para petani ikan dan udang buat ningkatin produktivitas mereka. Jadi intinya mereka bikin alat makan otomatis yang pakai IoT, terus ada juga platform buat monitoring dan manajemen tambak. Perusahaan ini didiriin tahun 2013 sama Gibran dan Krishna, dan yang bikin mereka spesial, mereka adalah pionir di bidang aquaculture. Di tengah banyaknya startup fintech atau e-commerce, E-Fishery malah fokus ke sektor yang jarang disentuh tapi super penting buat Indonesia. Soalnya mereka ngeberdayain petani-petani dan penambak ikan. Jumlah pendanaan yang E-Fishery berhasil fundraise itu gede banget ya guys. Dari Series A sampai Series D, total fundingnya itu udah sekitar $300 juta, dan Series D, series terakhir mereka itu udah berhasil dapetin $200 juta sendiri, yang bikin valuasi mereka nembus $1 miliar alias lebih dari 16 triliun. Jadi mereka ini udah berhasil menjadi unicorn pertama di bidang aquaculture secara global, bukan cuma di Indonesia aja. Dan pencapaian ini itulah yang bikin mereka diliput di mana-mana, di Bloomberg, di Nasdaq, bahkan Pak Gita Wirjawan di podcastnya itu ngomongin E-Fishery sebagai contoh inovasi Indonesia yang bisa berpotensi go global. Mungkin ya tragedi itu jalan mungkin ya dari semesta gitu, dari Tuhan untuk ngasih tahu saya jalan hidup. Jadi saya ya bersumpah dari saat itu, gue pengen basmi kelaparan. Gue gak mau nanti ada yang mau kelaparan lagi. They raised a Series D $200 million funding recently. Congratulations on that, and we're so excited to celebrate on the tower as well. Yang paling mengagetkan kita semua, ternyata di balik kesuksesan itu ada fraud yang sistematis dan direncanakan dari awal.
Dan berdasarkan laporan yang gue baca, eFishery udah ngelakuin manipulasi keuangan sejak tahun 2018. Sejak awal-awal mereka itu lagi nyari pendanaan Series A. Jadi secara konteks kalau misalnya kita fundraising itu ada angel round, ada seed funding, Series A, Series B, Series C, dan lain-lain. Intinya Series A ini masih di awal-awal. Jadi bisa dibilang foundernya ini udah merencanakan untuk fraud dari awal. Alasannya, sekali lagi ini semua berdasarkan laporan yang gue baca dan juga dari orang dalam. Karena mereka punya target buat dapetin pendanaan $4 juta, sedangkan mereka baru berhasil dapetin $1,5 juta dari Aquaspark. Cara fraudnya, Gibran itu naikin omsetnya sekitar 20-25% dan juga utak-utik supaya keuntungan perusahaannya itu naik. Dan dengan itu, mereka berhasil mendapatkan $4 juta pertama alias sekitar 60 miliar rupiah dengan kurs sekarang. Dan menurut laporan yang gue baca, eFishery itu memiliki 2 buku. Satunya itu pakai eFishery punya ERP di Xero atau di Odoo. Ini buku yang beneran, angka-angka yang real. Gunanya buku ini itu buat internal operations, soalnya mereka butuh tahu data yang real. Nah, mereka nyimpen buku satu lagi. Bukunya itu pakai Excel. Dan ini yang angka-angka dari Xero atau Odoo-nya itu dimainin. Angka-angka yang dimainin itu yang penting-penting lah. Omsetnya, HPP-nya, marginnya, ARAP-nya, keuntungannya. Dan yang paling gila, konsultan ini menyimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020, angka-angka yang dinaikin ini di-maintain oleh Gibran sendiri. Karena saat itu Gibran belum punya CFO. Dan sejak tahun 2020, Gibran itu narik orang lain buat kelolain buku kedua ini. Dan gue udah sempet ngecek ya orang ini siapa. Ternyata background orang yang ngebantuin Gibran ini adalah orang yang udah pernah kerja di Big Four accounting firm selama 4 tahun lebih. Jadi bisa dibilang orang yang di-hire pun juga bukan orang sembarang lah. Orang dalam yang udah ngerti cara main itu kayak gimana supaya auditor-auditor itu bisa nggak tahu. Cara manipulasinya itu gampang, lumayan sederhana lah. Setiap bulan jurnal dari ERP itu bakalan di-download, lalu di Excel mereka bakalan nge-input angka-angka hantu tambahan. Dan berdasarkan laporan yang gue dapat, Gibran sendiri yang menginstruksikan ke timnya berapa omset dan laba kotor yang dia mau dari bulan ke bulan buat dilaporin ke board, ke perusahaan, dan ke pemegang saham. Jadi di angka-angka dokumen dan presentasi ini bukan hasil bisnis atau hasil usaha, tapi ini angka-angka yang foundernya sendiri mau cuman ambil dari udara. Misal kalau misalnya dia bilang omsetnya itu 20 miliar, tiba-tiba omset di laporan dan di presentasi itu 20 miliar. Kalau misalnya dia bilang omsetnya itu 100 miliar, ya tiba-tiba omset yang dilaporin itu 100 miliar. Walaupun bisnisnya itu sama sekali nggak segitu. Supaya kalian dapetin konteks, selisih angkanya itu berapa? Di tahun 2021, omset berdasarkan laporan internal yang real itu 958 miliar. Dan yang dilaporin ke investor itu 1,6 triliun. Jadi yang fiktif itu 40%-nya. Di tahun 2022, yang real itu 4,26 triliun. Tapi yang dilaporin ke investor itu 5,8 triliun. Tahun 2023, yang real itu 6 triliun. Yang dilaporin ke investor itu 11 triliun. Di 2024 sampai September, yang real itu 2,6 triliun. Tapi yang dilaporin ke investor itu 12,3 triliun. Artinya 80%-nya itu transaksi fiktif. Otomatis gara-gara omset mereka itu dinaikin, keuntungan perusahaannya ini juga kesannya jauh lebih seksi, jauh lebih untung dari yang real. Di tahun 2021, yang internal itu minus 164 miliar. Tapi yang dilaporin ke investor itu plus 142 miliar. Di tahun 2022, yang internal reporting itu minus 784 miliar. Tapi yang dilaporin ke investor itu plus 156 miliar. Di tahun 2023, yang minus itu 759 miliar. Tapi yang dilaporin ke investor itu plus 165 miliar. Dan di tahun 2024 sampai September, minus yang real itu 578 miliar. Tapi plusnya ini yang dilaporin ke investor itu 261 miliar. Mereka ini sempat bikin heboh ya di dunia startup karena di antara unicorn dan startup lain yang bakar duit, eFishery ini adalah perusahaan yang profitable. Tapi ternyata profitnya ini bohongan. Pada kena prank satu Indonesia, satu dunia. Tentu yang jadi pertanyaan semua orang, kok bisa
Kok bisa penipuan segini masifnya itu nggak ketahuan sama investor dan nggak ketahuan sama auditor? Ini auditornya bukan ecek-ecek loh. Jadi struktur e-fishery itu kayak gini. Ada holding company-nya, itu e-fishery private limited, dan anak perusahaannya ini PT Multidaya Teknologi Nusantara alias MTN, dan di bawah MTN ini ada TUP dan EAI. Di tahun 2020 sampai 2021, Crow itu yang mengaudit MTN. 2022, Grant Thornton itu yang mengaudit MTN. Dan di tahun 2023, itu PwC yang mengaudit MTN, TUP, dan EAI. Jadi menurut laporan yang gue baca, auditor ini nggak pernah mendapatkan akses ke Odoo ERP sistem mereka. Sekali lagi, ERP ini data internal yang real. Yang auditor dapat akses itu cuma data internal yang disajikan manual oleh Gibran dan tim. Jadi biasanya kalau misalnya kita lagi di audit, kita sebagai founder itu pasti harus tanda tangan dokumen yang bilang bahwa dokumen ini adalah dokumen yang benar dan kita ini nggak aneh-anehin. Dan berdasarkan laporan, Gibran sendiri yang menandatangani dokumen ini bahwa dokumen ini benar, jujur, dan nggak dianeh-anehin lah intinya. Dan sebagai auditor emang ini agak tricky ya. Mereka itu dibayar sama perusahaan untuk mengaudit perusahaannya sendiri. Dan kalau misalnya auditor ini lagi sampel testing beberapa angka, e-fishery itu ada divisi khusus yang dinamakan Corporate Planning Team. Corporate Planning Team ini yang akan berkomunikasi dengan auditor, dan apabila ada transaksi fiktif yang lagi dicek, Gibran sendiri yang bakal bikin dokumen palsu seperti sales invoice dan juga purchase invoice. Sekarang kalian bisa tanya, gimana caranya naikin omset atau utak-utik angka accountingnya? Nah, ini nih, gue bakalan bongkar gimana caranya e-fishery menipu investor-investor legendaris triliunan rupiah. Akal-akalannya ini emang ada banyak banget. Gue mungkin gak bakalan bahas semua secara detail, tapi intinya kalian cukup tahu garis besarnya aja. Yang pertama itu bikin KSO dan PT-PTan. Untuk di sini cara nipunya itu ada dua fase. Ada fase 1, 2018 sampai 2021, dan fase kedua itu 2021 sampai 2024. Yang di fase 1 ini masih relatif mudah. Soalnya perusahaannya ini masih kecil dan dia cuma pakai satu KSO buat transaksi fiktif ini. KSO ini kerja sama operasional. Jadi seakan-akan ada KSO partner yang kerja sama dengan e-fishery, padahal ini nggak ada ya. Ini cuma KSO buat ngebikin transaksi fiktif. Supaya seakan-akan beneran ada duit yang masuk dan ada duit yang keluar. Tapi ini cuma diputar-putar. Semua transaksi ini didanai oleh uang yang berasal dari MTN alias dari venture capitalnya sendiri. Lalu di fase kedua, di tahun 2021 sampai 2024, pakai satu KSO partner itu udah nggak bisa. Soalnya jumlah uang yang harus diotak-atik itu udah terlalu besar dan bakal ketahuan lah. Gibran jadinya ngebikin 5 perusahaan dengan direktur-direktur nomini alias direktur bohong-bohongan untuk round taping. Jadi kesannya e-fishery ini punya 5 klien yang gede dan ada uang yang masuk ke perusahaan ini tapi nanti duitnya bakal dibalikin lagi. Supaya di rekod bank ada kesan transaksi beneran. Buat PT-PT ini, direktur-direktur nomini itu dibayar 10 juta supaya nama-namanya itu pada bisa dipakai di PT dan supaya bisa mintain tanda tangan kalau misalnya diperlukan. Yang penting banknya itu dalam kontrol timnya Gibran. Itu yang penting kan, yang namanya direktur A, direktur B, direktur C. Tapi kalau misalnya duitnya itu dalam kontrol satu orang, dia sendiri yang ngatur-ngatur duitnya ini mau diputer-puterin kayak gimana. Tentu yang terlibat dalam fraud ini nggak cuma 1-2 orang ya. Gibran sendiri nggak mungkin bisa ngatur-ngaturin duit sebanyak ini. Jadi direct reportnya Gibran itu ada 22 orang. Dan dalam kasus ini ada 2 kategori. Kategori pertama itu yang aktif terlibat dalam pemalsuan laporan keuangan, bikin dokumen palsu, atau ngelakuin transfer bank ke perusahaan boneka. Lalu ada kategori kedua. Ini orang-orang yang tahu soal laporan palsu, tapi mereka ini nggak lapor ke board. Sekali lagi, gue nggak bisa sebut nama-namanya ya, soalnya ini masih dalam investigasi dan dalam proses interview. Tapi intinya banyak banget petinggi-petinggi yang terlibat atau yang tahu mengenai kasus ini, tapi mereka tidak laporin ke board. Dari hitung-hitungan gue, minimal ada 16 orang. Ada yang direct report Gibran, ada yang nggak direct report. Ini yang bikin gue bingung. Kenapa nggak ada yang mau ngebongkar ini dari dulu? Segitu desperate-nya kah kalian makan duit investor? Seperti yang gue bilang di awal video, setelah mereka berhasil fundraising, mereka itu ngebagi-bagi duit sebagai fundraising bonus. Angkanya itu 21 miliar.
ngebagi-bagi bonus, duit hasil nipu investor bukan gara-gara performa bisnisnya ini bagus. Selamat ya, ini kalian semua udah berhasil, hebat banget. Benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan bonus perusahaan yang diberikan setiap tahun, ini tuh berdasarkan angka-angka yang fiktif, bukan berdasarkan yang real. Tahun 2022 bonusnya itu 4,6 miliar, tahun 2023 bonusnya itu 12 miliar, dan tahun 2024 bonusnya itu 24 miliar. Kalau gue flashback waktu di tahun 2018-an, gue inget gue ngelihat dunia startup ini sebagai dunia yang keren. Mereka adalah masa depan kita, future local heroes. Kita bakal punya Amazon-nya Indonesia, Uber-nya Indonesia, Booking.com-nya Indonesia. Pokoknya apa yang ada di negara-negara maju, kita bakal punya versi Indonesianya nih. Dan yang paling menginspirasi, kita bisa mulai punya sebuah startup yang groundbreaking. Yang pertama kali ada di dunia. Soalnya Indonesia ini kan negara agraris. Di Indonesia, akhirnya kita berpotensi punya sesuatu di dunia aquaculture yang mewakili peternak ikan. Tulang punggungnya Indonesia lah sebagai negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Gue bayangin e-fishery ini bisa jadi keren banget. Apalagi kalau misalnya kita dengerin foundernya ngomong. They only need to pay $10 per month to use this. They will see that their farming practice is improved because the technology is embedded in their operation. It's all about increasing the profit on the farmers by leveraging the data and technology. Dan yang bikin gue paling kesel, foundernya ini orang yang secara public image itu sangat menginspirasi. Dia datang dari background yang biasa aja, dia ini awalnya peternak lele. Dan dia bilang fokus utamanya itu bukan tentang duit, dia mau membasmi kelaparan. Jadi luar biasa ya e-fishery ini. Dan ini yang paling menyedihkan. Dengan fraud ini, dengan menipu investor-investor legendaris, e-fishery telah berhasil menghancurkan image Indonesia. Dan bikin pebisnis-pebisnis lainnya susah dapetin funding, soalnya para investor itu udah pada kapok. Investor-investor gede kayak Temasek dan Softbank itu pasti bakal lebih berhati-hati invest ke startup di Indonesia. Dan yang paling parah, menurut gua, kasus e-fishery ini berpotensi malah nutupin rejeki petani, rejeki peternak ikan. Soalnya sekarang pembicaraan di kalangan investor, mereka itu udah pada kapok investasi di aquaculture. Padahal bisa aja beneran ada startup-startup lain yang beneran jujur, beneran bagus, dan beneran punya potensi buat ngebantuin petani dan peternak ikan. Tapi semuanya itu pada nggak bisa dapat funding gara-gara kasus e-fishery. Jadi ini hebat banget ya, gara-gara satu orang yang fraud, yang kena imbas itu malah masyarakat luas yang setiap hari kerja keras dan berharap kehidupan mereka itu bisa tambah lama, tambah maju. Jadi ini ironis banget ya, e-fishery ini yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia, mereka punya misi mulia buat ngebantuin petani kecil, peternak ikan, dan ningkatin ketahanan pangan untuk membantu ngurangin kelaparan, tapi akhirnya e-fishery sendiri yang hancurin semua itu. Yang perlu gue ingetin sekali lagi, laporan yang gue baca ini masih belum selesai ya, masih belum final lah. Mereka masih ada beberapa interview yang belum selesai, masih ada data yang masih dalam proses analisis. Jadi sekali lagi bisa aja ada angka atau detail yang berubah. Dan semoga ini semua bisa jadi pengingat betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam berbisnis. Gue gak peduli seberapa kerennya ide lo atau seberapa gede potensi pasar lo kalau misalnya dasarnya lo ini udah pembohong. Cepat atau lambat pasti ketahuan kok. Kalau misalnya lo mulanya itu dari menipu kecil-kecilan deh, misalnya 10 juta. Nanti ini bakalan berkembang jadi 100 juta, jadi 1 miliar, jadi 10 miliar, jadi 100 miliar, jadi 1 triliun, jadi 10 triliun. Nutup-nutupin 100 juta itu gampang. Nutup-nutupin 10 miliar, lu udah harus jago. Dan lu udah hebat lah gitu sebagai penipu. Tapi nggak ada orang yang bisa nutupin selamanya. Jadi kalau misalnya kalian lagi terlibat dalam lingkungan fraud seperti ini, kalian harus hati-hati. Soalnya cepet atau lambat, kapal kalian pasti bakalan meledak.